Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Danny Jive dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal kota Bandung, Java Jive. Selama 30 tahun bermusik, mengalami dinamika pasang surut dalam karirnya. 10 album sudah dihasilkannya. Karunia indah suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tapi dia gelisah, ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dan dia kini lebih senang mendengar dan melantunkan suara hatinya. Yeah. Aha. Lihat apa yang terjadi dengan damai hati, jangan dengan benci. Kita mestinya berbagi tentang damai hati agar saling mengerti. Oh, jangan ada lagi kekerasan, tebarkanlah keselamatan. Oh, 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 oh. Walaupun kita saling berbeda, damailah di dunia. We are Muslim, we share the peace, let's share the love, respect to each other. Let's not give in and always hoping the world will brighter every day. Coba senyumlah di hari, mengangkat hati dengan saling beri. Oh, mari saling menghargai, saling menghormati, mewujudkan mimpi. Jangan ada lagi kekerasan. Tebarkanlah keselamatan. Wow, wow, wow. Walaupun kita saling berbeda, damailah di dunia. Wow, we are Muslim, we share the peace, let's share the love, respect to each other. Let's not give in and always hoping the world will brighter every day. We are Muslim, I'm Muslim, we share the peace, we share the love, respect to each other. Let's not give in and always hoping the world will brighter every day. We are Muslim, we are Muslim, we share the peace, we share the peace, we share the love, respect to each other. Let's not give in and always hoping the world will brighter every day. The world will brighter every day. Yeah. Alhamdulillah. We are Muslim. We are Don't you money. Muslim. Ucapkan salam kepada sahabat kita semua.
Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali Hakim Nasid mencerahkan, hidup dengan cahaya jauh lebih bermakna. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Hakim Nasid gimana? Hakim Nasid mencerahkan, hidup dengan cahaya jauh lebih bermakna. Luar biasa. Jadi itu tagline-nya. Ya, selamat datang di channel YouTube-nya Hakim Nasid mencerahkan. Ya, barusan aja kita bawain lagu We Are Muslim. Itu karya dari Kang Erik yang beberapa tahun lalu lah, udah 8 tahun lalu ada. Iya, ada ya. Ya, 8 tahun lalu. 2010 loh. We Are Muslim. Coba kita 12 kupas tahun yang aja. lalu. 12 tahun yang lalu ya. Kita kupas bagaimana ini We Are Muslim ini. Kami mengaku sebagai Muslim. Pengakuan itu Kang Ucu pasti ada konsekuensi yang ditanggung dari setiap pengakuan ya. Nah, bagaimana ini kalau kita sudah mengaku sebagai seorang Muslim, Muslim itu apa? Kalau sudah ada pengakuan kami menjadi seorang Muslim, apa konsekuensinya? Baik internal maupun eksternal gitu ya, ke dalam dan keluar gitu. Konsekuensinya apa aja gitu. Coba. Ya, Masya Allah Kang Dadi. iya, karena sekarang ini kalau apa ya? Kita teh sudah terlalu banyak diobok-obok kayaknya, jadi identitas kemusliman kita teh Diragukan. bukan diragukan. Coba Taida bisa merasakan nggak bahwa kita Diragukan ya, diragukan. Terkadang teh jadi kurang nyaman kalau kita teh Iya kan? dengan bombastisnya pemerintahan apa gitu ya. Belum dia domba. Iya, Terus, gitu. yang benar gini, yang kata yang ini, yang ini gini. Nah, Malah jadi bingung sendiri. Mumpung ada narasumber Nah. yang kompeten, Taida, mendingan kita konfirmasi tabayun langsung. Ya. Iya. Begini ya, Nah. teman-teman semuanya, insya Allah nih. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Muslim, ya, saya selalu lihat kalau Islam itu kan secara lughah, secara kata itu terambil dari beberapa kata ya. Ada yang salam artinya keselamatan ya. Ya. Jadi seorang Muslim itu tentu seseorang yang selalu harus membawa keselamatan. Jadi kalau orang yang ada di sekitar orang-orang Muslim itu harusnya merasakan selamat gitu. Nah. Jadi kita tuh kalau deket sama orang-orang lain tuh, tenang dia mah orang Muslim. Artinya apa? Artinya mah kita bakal selamat lah gitu loh. Nah, orang itu kan salam. Ada juga yang aslam itu artinya berserah diri kepada Allah. Jadi orang-orang Muslim itu orang-orang berserah diri kepada Allah. Artinya kalau misalnya ada sesuatu hal apapun, dia akan selalu mengkaitkan segala sesuatunya kepada Allah. Nah, orang yang mengkaitkan segala sesuatunya kepada Allah, tentu kita kan memahami Tuhan kita itu, Allah itu Rahman Rahim. Ya, jadi kalau misalnya Allah saja mengedepankan dari semua nama tuh, Allah mengedepankan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya kita itu tentu harus mengedepankan yang namanya tadi kasih sayang, keselamatan, semua. Iya. Otomatis konsekuensinya ketika kita menjadi seorang Muslim, kita itu selain Allah tadi menegaskan ya secara arti, Allah juga mempunyai sifat seperti itu, dan yang lebih utamanya juga Rasulullah SAW itu selalu mencontohkan sifat beliau yang penuh dengan kasih sayang. Iya. Ya, penuh dengan kasih sayang. Jadi intinya ya, apalagi Rasul itu diutus inama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasul itu diutus untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Jadi Rasul dengan akhlak beliau, dengan kasih sayang beliau gitu, itu sebetulnya perlu kita contoh agar supaya semua Muslim punya konsekuensi untuk apa? Untuk menebarkan kasih sayang. Makanya kita tadi bikin lagu We Are Muslim. We Are Muslim. We share the peace. Ya. Respect to the Respect Ya. to each other. Ya. Let's start giving kan? Ya. Ya. Jadi kita berbagi, kita harus respect sama semua. Ya, itu keluarnya seperti itu ya. Dan ke dalamnya sendiri tadi itu sebagai kita teh harus bisa merefleksikan sifat-sifat ketuhanan yang mana dari sekian banyak
nama-nama Allah, Asmaul Husna itu dua yang paling ditonjolkan sama Allah. Rahman dan Rahim itu. Kita teh harus bisa merefleksikan itu ke dalam ya. Ke dalam tuh kita teh harus menjadi pribadi yang penuh kasih, ya, penyayang. Tentu dalam kapasitas manusia ya, kita harus kemudian bagaimana sih sebagaimana Rasul penuh kasih ya, kemudian toleransi, kemudian empati begitu. Nah, satu lagi hal yang kemudian kita harus pahami gitu, sebagai seorang muslim itu otomatis kita tuh menjadi duta. Duta atau ambasador dari apa? Dari keislaman tadi. Makanya kita tuh harus selalu menjaga akhlak kita. Karena apa? Karena sebagai duta atau ambasador, kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, orang lain tuh yang non muslim itu melihat bahwa ini mah agamanya yang nggak benar. Padahal mah kita yang nggak benar, bukan agama. Nah, itu sering terjadi ya, tidak ya. Kita apa maksudnya di lingkungan kita nih, bahwa jadi yang terbalik teh Islamnya gitu ya. Padahal mayoritas ini yang karena satu orang. Betul. Akhirnya jadi semuanya Islam itu disebutnya kasar lah, apalah gitu. Tidak menghargai wanita lah. Iya betul. Jadi bahkan dia ada cap-cap seperti itu. Nah, berkenaan dengan cap-cap itu ya, Kang Erik, sampai batas mana toleransi kita terhadap cap-cap yang radikalisme, fundamentalisme, ya, terlebih lagi teroris, segala sesuatu yang. Ya, tapi katanya, maksudnya kita sebagai seorang muslim kan kita identitasnya seorang muslim, muslimah, aku gitu. Kalau ada yang menghina nabi kita, apalagi Tuhan kita atau agama kita, kita boleh marah. Boleh marah. Ya, kita sebenarnya nggak suka kekerasan, kita menebar kedamaian, kebaikan. Tapi kalau ada yang menghina itu tadi, yang digarisbawahi itu boleh kita marah. Iya, jadi maksud saya tingkat toleransinya itu, Kang Erik, sampai di mana? Oh, ya maksudnya tuh kita mah manusia biasa. Kalau Rasulullah Muhammad SAW diludahi juga diam saja. Ayo sini saya balikin ini gunung untuk kepada orang-orang di itu. Jangan, mereka orang-orang yang tidak tahu kan, Masya Allah. Tapi kalau kita mah ada manusia tuh, ya maksud tuh sampai batas mana ini? Hubungannya sama ini juga sama episode awal, bahwa kita tuh yang ahsanu amala itu kan ya. Maksud itu toleransi itu tentu saja kita ingin mencapai amalan terbaik itu supaya kita dinilai oleh Allah sebagai manusia yang baik gitu ya, manusia terbaik pada diantara kita. Nah, itu teh batasannya sampai mana sih? Begini, toleransi. Boleh nggak kita marah? Gini, kita satu-satu ya, satu-satu kita lihat. Kalau permasalahan marah, tentu kaitannya dengan sabar, ya. Jadi la taghdab walakal jannah, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya jangan kamu marah, surga bersamamu. La taghdab, jangan marah. Nah, sabar itu, sobaro itu tidak ada batasnya. Jadi artinya yang namanya kesabaran, sobaro itu kan menahan dampak buruk yang akan muncul dari diri kita. Nah, itu sabar. Makanya kalau dalam setiap keadaan kita harus menahan dampak buruk yang akan muncul. Tetapi kita harus menyelesaikan permasalahannya, tidak dengan cara yang buruk gitu. Nah, itu arti mudahnya dari sabar. Nah, tadi mengenai masalah toleransi sampai sebatas mana? Begini. Jadi kita dalam berkehidupan bersama ini hablum minan nas ini ya, kita itu kan ada orang non muslim, ada orang yang berbeda pendapat dan lain-lain. Itu sah-sah saja, beda pendapat itu biasa saja. Orang non muslim kita toleransi, silahkan saja. Tetapi intinya jangan sampai kita itu syariat kita itu kemudian kita melampaui batas. Jangan sampai kita itu kemudian akidah terganggu. Nah, karenanya intinya kita ada aturan-aturan. Misalnya ketika mereka merayakan hari besar mereka, ya kita kan toleransi, hargai, oh silakan. Tapi batasnya adalah kita nggak usah ikut-ikutan, karena kita punya aturan sendiri, begitu. Kita pun kalau dalam hari raya kita sendiri, kan kita juga tidak bermasalah dengan mereka, ya nggak perlu mereka juga ikut gitu ya di dalam kita, nggak masalah. Nah, di sini sebetulnya batas-batas toleransi, tetapi kita menghargai. Jadi jangan kemudian kita itu mah bukan agama kita, itu mah jelek, itu mah harus dijauhi dan lain-lain. Nggak perlu begitu, silahkan saja.
Enggak begitu, tetapi justru malah dipelintir Erik yang terjadi. Yang terjadi adalah misalnya ya, kalau kita tidak mengganggu, kita tidak keberadaan mereka pun ya maksudnya non muslim juga ya biasa aja kita juga. Terus kita juga tidak mengucapkan selamat pada hari-hari kebesaran mereka gitu. Tetapi justru itu malah kita dicap tidak intoleran hanya karena kita tidak mau mengucapkan. Oh tidak dong. Sekarang begini gitu. dong. Itulah kenyataannya. Coba lihat begini, coba lihat ya, betapa kita itu di dalam kebersamaan itu kan yang penting itu masalah perilaku, di mana kita membantu mereka dalam kesulitan. Kita juga menghargai mereka ketika mereka ingin ada privacy dan lain-lain gitu. Nah, permasalahan kita tidak mengikuti urusan-urusan mereka, kan kita tuh ada masing-masing. Kayak misalnya saya di rumah aja, di rumah itu saya punya kebiasaan sendiri, dan Kang Dani kan nggak perlu kebiasaan di rumah saya. Orang Kang Dani juga rumahnya di sana gitu, kan nggak perlu ikut kebiasaan di rumah saya. Itu rumah loh. Ini kita berbicara dalam skop agama, artinya ketika Rasulullah itu ketika diberikan ayat oleh Allah ya, wahyu bahwa lakum dinukum waliyadin, itu jelas ketika kemudian tidak bolehlah atau tidak kemudian berkenanlah Allah ketika kita mencampur-campurkan. Kan sebetulnya mencampur-campurkan itu begini. Ketika pada masa itu tuh Rasul gitu ya, kata orang-orang Quraisy tuh ya. Sudahlah ginilah masalah Ka'bah, masalah Mekah gitu. Sudah gimana kalau misalnya kita bagi. Kita bagi bagaimana kalau setengah satu pekan itu setengah pekan Islam, setengah pekan kita gitu kan. Nah, nanti kita menyembah Tuhanmu, kamu juga menyembah Tuhan kita. Kalau Rasul nggak mau. Oh kalau gitu begini deh. Bagaimana kalau sebulan? Ya, sebulan Rasul Muhammad ya Islam, kita sepekan. Oh nggak mau. Ya udah kalau kita itu sebulan, kita sehari. Nggak mau kata Rasul. Ya sudah kalau gitu setahun Islam satu hari kita gitu. Nggak bisa kata Rasulullah. Karena apa? Karena nggak bisa dicampur, nggak bisa kemudian kan kalau kita berpikir teknisnya, ya udahlah setahun Islam, sehari apa susahnya kita sembah berhala sehari aja gitu. Sementara kan setahun kita bebas kan melakukan, dan mereka menyembah mengikuti kita setahun. Jadi nggak boleh itu. Lakum dinukum waliyadin. Itu sudah terjadi dari sejak dahulu kala. Karena sekarang ini nih ya sahabat sekalian, ini ada lagi kecenderungan seperti itu teh ya, dengan berbagai cara lah menyisip-nyisipkan ya, bahwa jadi kalau seorang muslim yang tadi saya tangkap pembicaraannya dari Kang Erik itu, bahwa kita teh pokoknya mah hanya ada Allah yang harus kita sembah gitu ya. Di pun aja segitu aja. Kan gini, kita itu sebetulnya kan sudah ada syariat, ada tuntunan. Bagaimana kita itu ritual cara menyembah Allah, bagaimana cara berdoa, dan ada tuntunan bagaimana hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kan udah ada tuntunannya. Nah, jadi sebetulnya mungkin ada orang-orang yang belum memahami itu. Ya, belum memahami dengan apa? Dengan toleransi, dengan tidak mengganggu itu sudah cukup. Tidak perlu toleransi dengan kemudian ikut ibadah. Kalau toleransi tidak ikut ibadah, membantu saja nggak masalah, gitu ya. Membantu tuh kita nggak masalah. Tapi kalau ikut di dalam ibadah, nah ini yang jadi bermasalah. Tapi kalau misalnya membantu, gitu ya, kayak misalnya kan gini, kalau misalnya kita lihat di hari-hari raya mereka, cobalah kita itu jangan kemudian mengganggu, membuat acara atau kemacetan pada saat mereka sedang melakukan hari raya, kan jangan gitu. Kita kan harus menghormati ini hari raya mereka, ya udahlah kita jangan bikin acara di hari raya mereka, nanti malah macet, malah mengganggu mereka yang mau pergi ke tempat ibadahnya, malah terganggu. Udahlah kita mah di rumah aja. Kan kita memberikan toleransi kan seperti itu gitu. Nah, sebetulnya itu kan bagus. Nah, dan lagi kita juga harus memahami batas-batas itu tuh jangan sampai kita itu menunjukkan bahwa saya ini orang yang toleran. Nih, saya ikut nih ke ibadah ke tempat ibadah mereka. Wah, itu kan malah kebablasan. Iya, jadi jangan, nggak perlu.
cukup begitu cukup ya. Tadi itu menjaga Iya. jangan inilah. Sekarang kan lagi hari raya mereka, kita jangan ikut ngemacetin. Biarin aja. Kasihan mereka lagi pengen hari raya gitu. Nah, ini sekarang itu satu hal lah ya. Itu mah yuk mari saya mah yakin teman-teman sahabat semua juga bisa menjaga itu ya, harmonisasi itu. Karena meskipun ini terus-terus dikolek-korek, dikili-kili gitu ya, tapi kita jangan tergoda lah. Itu mah sudah jangan ke bawah-bawah. Iya, kita mah sudah dewasa lah, sudah bisa mensikapi itu dengan baik. Ini ada lagi satu fenomena Kang Erik. Kan kita tim orang muslim gitu ya, hanya percaya kepada Allah dan mengibadahi hanya Allah yang patut diibadahi gitu ya. Nah, terus ada nih kita sekarang mah, apalagi sekarang lagi hits nih, beriman kepada yang goib itu. Ini tolong diiniin lebih lanjut ya. Kalau saya mumpung ada Kang Ucup, aku mah pengen mengkonfirmasi ya. Kan mengimani yang gaib. Oh ya, kita mengimani. Yang dimaksud dengan yang gaib itu, yang maha gaib adalah Allah gitu. Dan kita mengibadahi itu. Kita juga mengimani alam gaib yang lain. Sampai batas mana kalau itu bisa disebut sebagai keimanan ya, ranah keimanan gitu, bahwa kita mengimani yang gaib gitu. Nah, terus sekarang mah ada yang mengimani yang gaibnya begini. Even benda mati pun jadi karena percaya kepada yang gaib itu, seolah-olah dia bisa hidup, bisa mempunyai spirit, bisa mempunyai boneka nyawa, arwah ini. Nah, gitu spirit ya. doll. Nah, coba ya maksudnya tuh, dan itu mah hanya sebuah fenomena ya, spiritual. Dari sejak saya kecil, hal-hal seperti itu Kang Dani mah jenglot. Ya atau apapun, tetapi sekarang ini. Nah, maksudnya Kang Zub sebagai seorang muslim, bagaimana? Karena kebanyakan dari mereka mengakunya muslim. Gini ya, ini kalau kita lihat ya, kan jelas ada ayatnya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi jelas di sini tuh lihat dulu ayatnya. Tidak ada keraguan dari apa? Dari kitab. Nah, ini kita harus la raiba fihi hudalil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi zalikal kitabu itu kata Allah, nggak ada tuh keraguan dari kitab itu. Kitab apa? Al-Qur'an. Buat siapa? Buat orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, orang yang seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang kemudian meyakini, yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Yang gaib yang apa? Yang gaib yang datang dari Allah, yang gaib yang dituntun oleh Allah. Gitu. Jadi kalau misalnya yang gaib itu, kita harus meyakini kayak misalnya malaikat gaib. Ada orang yang lihat malaikat. Kan gaib, tapi yakin nggak ada. Surga neraka udah lihat. Kenapa yakin? Gaib. Yang gaib yang dituntun sama Allah, yang gaib yang diinformasikan sama Allah. Nah, kita harus yakin itu. Nah, jadi kalau kita pahami ya, sekarang jin gaib, yakin nggak? Yakin, nggak ada surat al-jin. Di mana di situ dijelaskan juga ada orang-orang yang kemudian membantu yang memohon bantuan dari jin. Nah, itu yang dilarang kan sebetulnya. Nah, karenanya kalau kita lihat, hati-hati bermain-main dengan yang gaib. Yang gaib apalagi yang di luar tuntunan dari Allah dan Rasulnya, kan begitu. Nah, kita lihat fenomenanya. Tentu sesuatu yang gaib itu sesuatu yang menarik. Ya orang mah kan kalau tiba-tiba, Kang, misalnya kita lihat aja, ini agak mendung nih. Nanti kira-kira bakal hujan. Gaib kan sebetulnya. Tapi dengan ilmu yakin, dengan keyakinan berdasarkan ilmu, kita lihat ada tanda-tanda kebesaran Allah yang sunatullahnya kalau sudah kemudian mendung bakal hujan kan gitu. Ya kan? Nah, itu ada ilmu yakin di situ. Nah, tetapi sesuatu yang kemudian tidak bisa dijangkau oleh ilmu tadi, tidak bisa diprediksi dan tidak ada tuntunannya gitu. Kita bagaimana bisa meyakininya? Kecuali ada tuntunannya. Sebagaimana gini, kalau nanti Kang Dani meninggal, ya mati, kemudian apa? Kemudian Kang Dani akan masuk ke alam barzah. Tuntunannya mana secara ilmu? Nggak ada. Yang ada dari kitab tadi, informasi dari Allah. Otomatis harus diyakini kan gitu. Nah, masuk ke boneka arwah. Arwah itu sebetulnya jamak ya, kata jamak dari ruh.
Ruh. Jadi ruh itu jamaknya arwah. Nah, ada nggak sih sebetulnya kalau kita lihat arwah itu, ruh-ruh gentayangan? Nah, ini harus dipahami begini, bahwa ketika seseorang meninggal, dia masuk ke alam barzah, dan di alam barzah itulah kemudian orang-orang ini, kemudian ruhnya itu diistirahatkan oleh Allah. Jadi tidak ada ruh yang kemudian bergentayangan, itu tidak ada. Karena dia di alam barzah diistirahatkan oleh Allah, ditidurkan oleh Allah di sana, gitu. Nah, jadi yang ada ini mungkin jin yang kemudian bersamaan lahir dengannya, yang dia bersamaan dengan orang tersebut sampai akhirnya suaranya sama, tahu segala sesuatu informasi karena dia bersama-sama dengan orang tersebut. Kayak misalnya ada orang, kakek saya misalnya ya, atau kakek orang lain lah, dia kemudian meninggal, kemudian tiba-tiba ada orang, itu jin yang menampakkan seperti kakek, dan kemudian dia bilang itu di balik lemari di belakangnya ada jaket saya, di dalam jaket saya ada cincin. Pas dilihat bener, wah ini kakek saya datang, padahal jinnya yang tahu apa yang dilakukan. Nah ini nih ya, ini yang saya paham. Maksudnya jin lahirnya sama itu maksudnya gimana? Setiap manusia lahir ke dunia, jin itu lahir. Jin ini yang biasa disebut dengan kodam itu. Kodam itu. Ya kan? Cet, itu masuk lahir, kemudian orang meninggal, tapi karena jin umurnya panjang, dia belum meninggal. Karena jin umurnya lebih panjang, bisa ratusan tahun, gitu. Jadi, jadi itu yang pertama yang harus paham. Yang kedua, ada orang-orang yang kemudian memahami bahwa ruh-ruh seperti orang-orang yang syahid gitu, mereka sebetulnya tidak mati, gitu. Tapi mereka itu kemudianlah yang kemudian bisa melihat dan lain-lain. Itu ada yang dipahami seperti itu ya. Bal ahya walakin la tash'urun. Jadi sebetulnya ayatnya di sana lah. Apa kamu pikir mereka itu kemudian mati padahal tidak gitu. Nah, jadi pemahamannya ke sana. Tapi yang tadi kalau kita tegaskan masalah boneka arwah atau spirit doll, itu berbahayanya apa? Berbahayanya ketika kita sudah kemudian menggantungkan kepada boneka tersebut akan mendatangkan mudarat atau manfaat. Itu bahaya. Kalau ada boneka ini mah alhamdulillah jadi untung saya. Itu bahaya. Itu sangat berbahaya. Atau misalnya boneka ini bisa menolak bala. Ngeri itu. Itu kayak misalnya gini, ada teman, ini mah jimat nih, mobil ini nggak boleh nih dijual sampai kapanpun karena mobil ini membuat kamu jadi kaya. Nah, itu beli mobil yang lain apapun nggak pak, yang ini mah tapi jangan dijual. Ini mah omat lah. Itu tuh masalahnya kembali ke masalah tauhid. Jadi permasalahannya kok bisa dia menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Gitu. Nah ini jadi masalahnya. Jangankan kita, Nabi aja. Nih ya, netizen ya. Nabi Musa dulu pernah kemudian satu hari sakit. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, sembuhkan saya gitu dari penyakit ini. Kata Allah, tuh makan daunan itu. Insya Allah dengan memakan daunan itu, aku akan menyembuhkan. Kemudian dia makan daunan beliau, Nabi Musa alaihissalam. Ketika makan sembuh. Kemudian setelah lama beliau sakit lagi, sakit yang sama. Kemudian beliau makan daun-daun itu dan tidak sembuh. Kemudian Nabi Musa bertanya, wahai Allah, saya sudah makan daun-daun ini, tapi kenapa saya nggak sembuh? Kata Allah apa? Yang pertama kamu memohon kepadaku, yang kedua kamu hanya makan daun itu saja. Paham nggak? Nah jadi kita yang menyembuhkan kan Allah, bukan daun tersebut. Nah makanya kepada obat pun ya, kita itu harus, ya Allah, mohon kesembuhan dengan wasilah obat ini. Jadi memohonnya tetap ke Allah, tetapi dengan ikhtiar meminum obat. Contoh, jadi waktu aku sakit lama itu, karena aku udah ikhtiar nih kemana-mana. Sakit lama. Ada sakit lama? Ada sakit lama. Ada. Terus kan akhirnya berobat tusuk jarum gitu. Saya sembuhnya bukan karena tusuk jarum kan, tapi karena saya memohon sama Allah melalui ikhtiar tusuk jarum, betul. Tapi kalau terus saya ngerekomen sama orang gitu, coba deh kesini. Boleh kan? Bagus. Jadi nih ikhtiarnya sok tusuk jarum kan? Gitu. Ikhtiarnya sok segera minum obat ini. Ikhtiarnya sok segera minum Kipropolis. Dengan Kipropolis insya Allah meningkatkan proses dengan teknologi nano. Jangan salah. Dan kalau mau ada di
Skaci. Nah, di resto Kang Dani. Kita nggak tahu ya semua sahabat. Jadi ada sebuah propolis itu adalah dari tawon ya, dari lebah sama tawon sama kan? Sama. Iya gitu ya. Tapi sigarawit yang cengeng. Iya, itu teh apanya gitu ya Kang Cup ya, dan itu dipercaya untuk menjaga vitalitas. Kembali tadi vitalitas, kesehatan dan segala macam itu semuanya dari Kita Allah. semua minum Tapi loh. ininya ikhtiarnya gitu, dengan begitu ternyata ya alhamdulillah wasilahnya dari propolis ini. Alhamdulillah kita bisa menjaga kesehatan. Jadi pokoknya search aja Ki Mana ada itunya? KEY gitu ya. Propolis. Itu luar biasa. Dan itu sebagai sisipan aja juga di sini ya. Nanti kalau pengen nanti di luar juga udah dijual bebas. Udah, kan? pokoknya nanti kalau nggak ke resto Kang Dani, lihat aja @kipropolis di Instagram, di mana-mana, insya Allah. Nah gitu ya, jadi kau pokoknya segala sesuatu yang gaib itu kalau ada tuntunannya dari Allah, maka itulah yang wajib kita imani, yang wajib kita, dan bukan cuma imani, kita pun harus mengamalkan segala macam yang dituntunkan tersebut sesuai dengan ittiba itu ya, sesuai dengan contoh kepada Rasul. Nah gitu, jadi atau masuk kalau kita nanya-nanya sama paranormal ya, atau apa harus banyak kepikiran itu tuh kadang-kadang. Jadi mendingan gue senang. Dia suka tanya-tanya satu. Enggak? Ini ya. Tapi pernah. Itu kan dulu. Orang-orang tuh memang suka gitu ya. Kan sebenarnya kan karena kebawa-bawa aja gitu. Terus kan keris ya. Jadi mereka nanya. Nanya jangan. Terus dipanggil gitu. Terus ada yang tanya kan? Ya. Terus nanyanya apa emang? Kok kenapa dia bisa tahu ya? Kenapa kok dia bisa tahu ya kalau aku ada sesuatu gitu ya? Iya. Dan bukan aku yang nggak mau dari jauh terus dipanggil gitu. Kamu gini ya, gini. Kan mau nggak mau. Kok tahu ya gitu. Nah. Tapi memang benar itu ya. Bener gitu. Pas banget gitu ya. Pas banget. Misalnya gini, kamu matanya 2 deh. Beda bukan Oh, gitu. beda ya. Saya baca aura gitu. Aura kamu tuh sekarang lagi biru atau hijau atau apa, sama dia jelasin. Itu suasana hatinya lagi begini. Bener gitu. Kan sebel ya. Ya. Tapi akhirnya suka ingat gitu. Enggak. Sering gitu. Ya, tapi itu teh ada namanya power of suggestions. Jadi itu Gimana tuh kan? Ya, sugesti yang ditanamkan sama orang gitu ya. Dan nancep gitu ya. Iya, dan itu mah skala psikologi umum juga gitu. Kalau misalnya itu teh biasanya disebutnya ada punchline. Jadi kalau orang tuh udah biasanya kita ngeceng cewek gitu ya atau apa gitu tuh. Nah, itu ada punchline yang kira-kira sebetulnya kita sudah memperhatikan gesture dia gitu sebelum kita bicara. Dan saat kita bicara jadi seolah berkesesuaian gitu. Padahal dari tadi juga gua udah merhatiin itu. Kalau lu misalnya agak ribet dengan hak tinggi gitu misalnya ya. Terus kita teh ada punchline-nya gitu. Ya emang kalau di acara gini sih sebaiknya pakai haknya yang menengah aja ya, paling tinggi juga 5 cm. Iya nih, kok kamu bisa tahu? Kok dia bisa tahu ya gua nggak nyaman dengan sepatu gua? Ya gua dari tadi liatin, terus dia teh gitu ya. Nah itu punchline gitu teh. Dan itu power of suggestion. Jadi sebenarnya dia udah merhatiin dari tadi. Iya. Sok atuh di punchline aja. Nah, ya atuh. Justru itu skill itu teh udah gimana gitu ya. Nah gitu Kak Erik, jadi maksudnya tuh segera tuh di punchline udah 2022 ini. Iya. Orang lain mau udah kemana? Menyambut 2024 ini tehnya punchline-nya apa gitu. Iya. Jadi gini, target mah tahun ini selalu ada tahun ini nggak berasa. Tahun nanti, pas tahun nantinya tuh nggak juga tahun ini pokoknya. Kan yang itu teh ya. Gitu teh. Teh yang kapan nikah Kang Dani? Mei. Nah, Maybe yes. maybe later kata gitu ya. Aduh, ini makanya dalam setiap peristiwa pokoknya ini mah mau apa aja temanya pokoknya mah. Iya, pokoknya mah ini teh motivasi untuk saya mah. Bismillah, insya Allah kalau Allah sudah berkehendak, sayanya memang menghendaki berusaha, insya Allah. Ya, tapi jangan nanya sama boneka ya. Enggak. Nah itu jangan di rumah ada jenggot sama yang tadi itu ya. Yang sama yang tadi itu sama paranormal gitu ya. Ya. Itu nyambung itu. Ya.
karena kita mah sudah mendeklar bahwa diri kita seorang muslim. Nah, kalau supaya kita ada benchmark ya, muslim yang baik teh yang gimana gitu. Ya tentu saja kita mah sudah ada tuntunannya gitu ya. Idola kita mah ya sudah itu, tetapi paling tidak dalam kehidupan ya gimana lah, supaya gimana ya, yang bahasanya manusiawi gitu kalau kalau saya kan dari ayat tentu ya, tapi nanti kita coba jelaskan dengan bahasa Ugo Igo. Yugo Igo. Yugo Igo. Saksi sekarang ya. Nah, begini. Kan kita itu kalau dalam ayatnya disebut misalnya gini, kita tuh rugi semua kalau dalam surat Al-Asr kecuali orang yang beriman. Nah, makanya seorang muslim itu dia harus kemudian terus-menerus memperbaiki atau menambah keimanannya, keyakinannya kepada Allah. Terus-menerus gitu. Ya rukun iman lah. Kan kalau misalnya kita rukun iman, tonggaknya iman itu 6. Tapi keimanan itu banyak sekali gitu. Salah satunya cabang-cabang keimanan itu salah satunya menyingkirkan duri dari jalan itu cabang keimanan gitu. Jadi keimanan itu tentu kalau kita lihat bagaimana seorang muslim harus terus menambah keimanan. Dengan cara apa? Ya dengan cara dengerin acara-acara seperti ini, motivasi, misalnya thalabul ilmi, tausiah, ya belajar dan lain-lain. Nah, kemudian dari keimanan itu jangan cuma asal tahu, tetapi bagaimana kemudian mengimplementasikan keimanannya. Itu yang disebut dengan amal soleh. Makanya orang yang amanu wa amilus sholihan. Jadi orang yang beriman yang mengimplementasikan keimanannya. Sok dah ya, Kang Dani itu kalau misalnya kita semua ya ngelihat orang gitu, pengen tahu nggak keimanan orang itu seperti apa? Mudah sebetulnya mah. Lihat aja perilakunya. Lihat aja kelakuannya sehari-harinya, lihat. Bagaimana dia ke istrinya, bagaimana dia kemudian ke anaknya, bagaimana dia ke orang tuanya. Lihat aja. Itu mah kalau misalnya dia marah ke doang berarti keimanan lagi marah ke doang gitu. Tapi kalau misalnya dia baik kepada istrinya, kemudian baik kepada, kan itu semuanya tuntunan-tuntunan agama. Gitu. Dia kemudian hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, kan itu keimanan. Jadi iman itu diimplementasikan dengan yang namanya amal soleh atau perilaku keseharian. Nah, kemudian dari situ barulah kemudian orang itu agar supaya terjaga istiqomah, supaya tetap baik. Kan kadang-kadang kita tuh suka jadi up and down gimana sih caranya supaya dia harus tawasau bil haq. Artinya apa? Artinya bersama-sama. Tawasau itu artinya saling itu sebetulnya bersama-sama. Kan saling itu nggak bisa sendiri. Saling itu bersama-sama. Kang, saya nasihatin Akang juga nasihatin saya. Saya ingetin Akang juga ingetin saya. Nah, jadi kita sama-sama. Nah, konsep tawasau atau bersama-sama ini untuk menjaga supaya kita teh selalu benar. Dan kita teh nggak selalu benar atau kan al-insanu makhlul khata wa nisan. Manusia itu tempatnya lupa dan khilaf bersalah. Makanya kita teh perlu teman kayak gini nih. Kita berteman udah puluhan tahun gitu ya. Dan kita teh harus saling ngingetin. Makanya saya selalu ngingetin, Kang, kapan atuh eta teh punchline teh gitu. Balik lagi ke laptop, saudara. Jangan lupa. Punchline kan ya. Iya, punchline-nya itu ternyata ya. Iya. Dari tiang agama. Iya, menyelamatkan dari agama. Menyelamatkan. Nah, itu kita terusin ya. Tadi artinya ngingetin pada sesuatu yang benar. Kemudian dalam ngingetin teh seringkali teman kita juga atau kita sendiri bahkan setelah diingetin teh aduh riweuh teh nggak mau denger teh bandel teh lagi merasa bagaimana teh kan gitu muncul sedikit kesombongan dan apa jadi kita harus sabar ngingetin juga harus sabar gitu. Nah, di ayat yang lain orang-orang yang watawasau bisobri itu adalah watawasau bil marhamah. Orang-orang yang tadi yang beriman, yang kemudian amal soleh, yang kemudian saling ingetin, yang bersabar, mereka itu bisa saling marhamah itu berkasih sayang. Jadi aduh nyaah kajaki teh gitu. Aduh nyaah ka Kang Dani teh. Makanya kita ngingetin terus ke Kang Dani teh supaya ada yang merhatiin, yang bikinin kopi, yang bangunin pagi-pagi. Supaya Kang Dani teh ada yang kemudian meluk-melukin Kang Dani. Kan kalau sekarang mah tuh ya. Ini bukan mahram, itu bukan mahram, ini mana yang mahram kan gitu. Nah, ini ya. Jadi kita tuh ingin marhamah saling berkasih sayang. Nah, kata Allah apa? Kalau udah marhamah
ulaika ashabul maimanah. Nah, mereka ini golongan-golongan yang golongan kanan, golongan surga kata Allah. Nah, kita sebagai muslim kalau seperti ini, marhamah kita itu kan bukan hanya kepada orang-orang muslim, tetapi kepada orang-orang non muslim juga. Ini sebagai Rasulullah SAW. Rasulullah mah ya, kalau ada orang non muslim yang kemudian meninggal, Rasulullah tuh sedih. Kenapa sedih? Rasulullah tuh, ya Allah, saya belum berkesempatan, belum bisa membawa dia ke jalan hidayah. Coba bayangin. Jadi bagaimana Rasul itu, ya Allah, ini orang non muslim meninggal, belum dapat kesempatan untuk memberikan penjelasan agar supaya dia mendapatkan hidayah. Nah, kita itu sama sebetulnya apalagi sama kita. Apalagi sama sesama muslim. Nah, ini nih Kang, ini penting sekali. Makanya kita harus betul-betul lagu yang kita buat tadi itu ingin sebetulnya udahlah orang muslim, sesama muslim sudahlah harus saling berkasih sayang, harus kemudian saling memahami. Nah, juga di luar itu semua dengan non muslim juga kita tuh harus berbaik-baik dengan mereka. Sekarang gini, yang aneh tuh gini, kalau kita tuh dulu itu di zaman Rasulullah, kemudian tabi'ut ya, sahabat, semua berdakwah kepada non muslim. Sekarang mah kita teh berdakwah kepada orang-orang muslim sendiri juga udah susah gitu. Apalagi kepada non muslim. Jadi orang non muslim tuh ngeliat orang Islam kok aneh, pada berantem sendiri, pada caci maki sendiri, pada ini sendiri. Kira-kira apa mereka mau nggak kemudian masuk ke dalam keislaman? Males atau mereka juga. Betul. Itu masih sudah terlalu jauh lagi pembahasannya ya, karena saya melihat bahwa itu kita yang namanya proxy war itu di dalam Islam sendiri juga ada, dan itu memang kelakuan-kelakuan oknum dan ya musuh-musuh Islam lah. Kalau udah mau bicara lebih jauh soal itu mah kitanya juga setan lah pasti gitu ya. Ini tapi yang paling penting adalah barusan kita sudah memahami bagaimana kalau kita sudah declare menjadi seorang muslim itu ternyata kita harus menebarkan kebaikan, kita harus selalu berada dalam jalan kesabaran gitu ya, dalam kesabaran itu ternyata tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Jadi nggak ada kalau marah misalnya. Kesabaran sih sudah habis nih. Tidak boleh. Nggak ada. Jadi kita mah harus tetap menjaga istiqomah. Bagaimana istiqomah itu harus saling bekerja sama, sinergis satu dengan yang lain agar bisa saling mengingatkan. Ini dalam rangka saling mengingatkan gitu ya. Ya Kang Erik Yusuf Terhatur Nuhun, terima kasih. Ini penjelasannya luar biasa. Dari sebuah lagu ternyata bisa dikupas dalam dan sangat bermakna bagi kehidupan kita. Tinggal nanti bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam amal soleh itu tadi ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Kang Ucup, mangga kita tutup saja pertemuan kali ini di IHAKI Mencerahkan. Baik, alhamdulillah. Nanti teman-teman netizen ya, kita ini lagi ada program bikin YouTube ya, IHAKI ini bikin sosmed. Coba aja ya di browsing, bantu nge-share juga. Insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat. Amin. Terus nanti kalau misalnya mau kirim-kirim ke sosmed saya, sosmed Kang Dani atau Terida atau Mang Zaki mah sosmednya dikunci, jadi nggak bisa di-share. Saya mau tema apa nih? Mau tema apa? Kirim-kirim tuh pertanyaan atau apa gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya mau mendaftar untuk Kang Dani, untuk Terida, siapa yang mau jadi punchline tadi, silakan mumpung itu ya. Alhamdulillah masih terbuka kesempatannya. Nanti kemudian tertutup. Gitu ya. Alhamdulillah. Nanti kita akan balik lagi insya Allah ya. Balik di lagi episode mendatang ya. Episode mendatang. Sekarang kita tutup dengan doa dulu. Kang Erik, mangga. Baik, kita doanya kalau yang sekarang begini. Kita sama-sama berdoa. Insya Allah mudah-mudahan di sore hari yang berkah ini semua netizen semua juga yang lagi lihat ya, nanti juga di YouTube semuanya mudah-mudahan diberikan yang namanya dimudahkan dalam rezekinya. Amin. Ya, kemudian yang belum haji dan umroh nanti insya Allah dihajikan, diumrohkan. Yang belum mendapatkan jodoh insya Allah didatangkan jodohnya ya. Jodoh yang membawa ke surga insya Allah ya. Diberikan rezeki yang berkah, halal dan melimpah. Nah, ayo kita berdoa.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah subhana malikul kudus, salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin, ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah, tsabbit qulubana ala imanik ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Kuatkan hati yang masih lemah ini ya Allah, yakinkan hati yang masih ragu-ragu ini ya Allah. Penuhi hati ini dengan rasa kasih sayang ya Allah. Penuhi hati ini dengan ketakwaan ya Allah. Penuhi hati ini dengan seluruh kebaikan-kebaikan yang datang darimu ya Allah. Ya Allah Rabbal alamin, dan beri kekuatan dalam hati ini untuk dapat meyakinkan dan melaksanakan semua yang datang darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.